Cara cerdas tangkal hoaks di masa pandemi. Kak nih, tengok ini Kak. Ada berita minum minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19 Kak. Ah masa Kak? Ini katanya aku Sherlock tetanggaku kena COVID di baru-baru ini. Jangan asal share Kak. Belum tahu betul atau enggaknya berita itu. 5 langkah tangkal hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks itu seringkali menggunakan judul-judul yang sensasional dan provokatif. Tidak jarang juga mereka langsung menudingkan jarinya kepada pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita resmi, tetapi diubah-ubah seperti keinginan dari si pembuat hoaks agar menimbulkan persepsi sesuai dengan keinginannya. Nah, maka dari itu, kita sebagai pembaca ketika menemukan judul yang provokatif dan sensasional, kita harus rajin juga mengecek ke situs online yang resmi. Lalu kita bandingkan dengan berita yang dengan judul provokatif tadi, apakah sama atau berbeda, supaya kita sebagai pembaca semakin cerdas dalam memilih berita mana yang baik dan mana yang hoaks, dan juga kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih berimbang. Kedua, cermati alamat situs. Jika informasi tersebut menggunakan website atau yang dengan mencantumkan link, maka cermati alamat digital situs tersebut. Jika belum terverifikasi atau menggunakan domain blog, maka informasi tersebut bisa dibilang meragukan. 3. Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi? Jangan asal percaya bila sumber berita berasal dari ormas, tokoh politik, ataupun pengamat. Perhatikan keberimbangan berita. Jika hanya dari satu sumber, pembaca tidak mendapat gambaran secara utuh. Keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi saat ini, bukan hanya konten berisi teks yang bisa dimanipulasi, melainkan konten foto ataupun video. Ada kalanya pembuat berita palsu mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa digunakan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke dalam kolom pencarian Google Image. Hasilnya nanti bisa dibandingkan dengan keasliannya. 5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster, fanpage Indonesia Hoaxers, dan grup Skoci. Di grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Cara melaporkan berita atau informasi hoax di masing-masing media yang tersedia. Pertama, untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, crude, threatening, atau kategori lainnya yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melapor situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram. Kemudian, bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Masyarakat Indonesia Anti-Hoax juga menyediakan laman data turnbackhoax.id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Mulai sekarang. Jangan terlibat dalam penyebaran hoax. Cerdas dan teliti berbagi informasi. Karena membuat dan menyebarkan hoax termasuk kejahatan dunia maya.
Indonesia Anti Hoax.